Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Tabi pun. Baiklah anak-anakku, kelas 8E, hari ini kita akan membahas mengenai olahraga atletik tentang lompat. Seperti kita ketahui bahwa atletik ada 4 unsur dasarnya. Yang pertama lari, kedua jalan, ketiga lompat, dan keempat lempar. Sedangkan yang kita gunakan hari ini adalah untuk lompat. Untuk materi yang akan kita bahas mengenai lompat jauh, mengenai lompat jauh gaya jongkok. Jadi tolong perhatikan dan disimak mengenai penjelasan Bapak berikut ini. Baiklah anak-anak, dalam melakukan teknik dasar lompat jauh ada 4. Yang pertama awalan, yang kedua tolakan atau tumpuan, yang ketiga melayang di udara, keempat mendarat. Untuk yang pertama mengenai awalan, di sini kita sebagai pelompat ini harus melakukan lari yang mana gerakannya dari gerakan lari pelan, sedang, cepat, makin cepat, dan langkahnya harus konsisten ya. Tidak boleh langkahnya diubah-ubah, namun gerakannya harus dari pelan, sedang, cepat, semakin cepat. Itu untuk mengenai awalan. Sedangkan untuk pada saat melakukan tolakan, kaki yang digunakan adalah kaki yang terkuat, boleh kanan dan boleh kiri. Untuk membedakan kaki mana yang terkuat, ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, kita melakukan lompatan menggunakan salah satu kaki tersebut, baik kanan atau kiri. Di situ akan terlihat lebih jauh kanan atau kiri. Atau dengan cara kalian menjatuhkan badan ke depan, kaki yang mana menyentuh bumi itu merupakan kaki yang terkuat. Kemudian ketika melayang di udara, di sini kita dapat membedakan gaya-gaya dalam lompat jauh tersebut. Di sini terlihat jika menggunakan gaya jongkok, dia akan seperti jongkok. Jika dia berjalan di udara, dia akan berjalan di udara. Kemudian ketika gaya menggantung, dia akan menggantung. Kemudian untuk mendarat, pada saat mendarat di sini pelompat harus memungkukkan badannya lebih condong ke depan, dan kedua kakinya dan ke tangannya juga harus ke depan ya, supaya dalam penilaian lompat jauh nanti tangan itu tidak ke belakang. Maka dalam penghitungannya dalam lompat jauh adalah titik terakhir ya, ke titik terakhir yang di belakang dari pelompat itu akan diukur. Kemudian untuk gaya dalam melompat jauh itu ada 3. Yang pertama gaya jongkok atau gaya ortodok ya. Ini merupakan gaya lama yang sangat mudah dilakukan oleh kita semua. Kemudian untuk gaya yang kedua itu berjalan di udara atau walking in the air. Ini dapat dilihat ketika dalam melayang, di situ pelompat akan melakukan seperti orang yang sedang berjalan. Kemudian gaya yang ketiga yaitu gaya menggantung atau hangstyle. Di sini terlihat dari gambar itu kedua tangan dan kaki itu ditarik ke belakang kemudian didorong ke depan. Di sini dapat terlihat perbedaannya dari gambar ya. Di sini sudah jelas. Jadi dalam kita menentukan melihat gaya apa dilakukan seorang pelompat itu dapat dilihat ketika sedang melayang di udara. Untuk atletik atau pelompat profesional biasanya hanya 2 gaya yang digunakan untuk pertandingan ya. Ini biasanya yang sering digunakan adalah berjalan di udara dan gaya menggantung. Kemudian untuk lapangan lompat jauh atau bak lompat jauh ini berbentuk persegi panjang. Dapat kita lihat dari gambar ya anak-anak. Panjang lintasannya itu 30 sampai 45 meter. Kemudian lebar lintasan itu 1,22 meter. Kemudian papan tolakan dengan bak lompat jaraknya 1 meter. Untuk bak lompatnya ini panjangnya 9 meter. Kemudian lebar bak lompat 2,75 meter. Sedangkan di dalam bak lompat itu biasanya diisi dengan pasir ya, supaya pelompat tidak akan sakit ketika melompat.
Dalam perlombaan atletik biasanya ada 3 juri. Yang pertama ada juri start, kemudian juri ketika kita akan melakukan tolakan, dan ketiga adalah juri untuk mengukur jauhnya lompatan. Dalam melakukan lompat jauh, pelompat harus melakukan lompatan dengan sejauh-jauhnya ya. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam lompat jauh melakukan lompatan sejauh-jauhnya, di mana peserta lompat jauh diberikan 3 kesempatan dalam melakukan lompatan tersebut. Lompatan yang paling jauh maka itu yang akan diukur. Kemudian untuk pelompat diusahakan ketika selesai melakukan pendaratan, maka pelompat harus maju ke depan atau ke kanan atau ke kiri supaya dalam penghitungan tidak akan jika pelompat melakukan atau menginjak melebihi papan tolakan, maka akan terjadi dis atau tidak akan dihitung lompatannya. Oke, terima kasih. Semoga apa yang Bapak jelaskan dapat anak-anak pahami dan diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.